Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sejarah Timur Tengah, yaitu membahas tentang berdirinya dinasti Umayyah. Peradaban Islam ini yang nantinya kita sebut sebagai Islamic Golden Age. Bani Umayyah atau Khalifah Umayyah adalah kekhalifahan Islam pertama setelah masa Khulafaur Rasyidin yang memerintah dari 661 Masehi sampai 1031 Masehi. Nama dinasti Umayyah diambil dari nenek moyang mereka, yaitu Umayyah bin Abdi Syam bin Abdi Manaf. Ia adalah salah seorang terkemuka dalam persukuan pada zaman jahiliyah. Terlepas dari kesuksesan dinasti Umayyah, latar berdirinya dinasti ini mengundang banyak pertanyaan. Krisis pada masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin, pemberontakan, dan perpecahan, lalu sampai berdirinya dinasti Umayyah ini. Jadi, bagaimana krisis di pemerintahan Khulafaur Rasyidin bisa menjadi alasan berdirinya dinasti Umayyah? Awal berdiri dinasti Umayyah tentu tidak terlepas dari konflik yang terjadi antara Khalifah Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abu Sufyan, pendiri pertama dinasti Umayyah. Peristiwa ini dimulai sejak terbunuhnya Utsman bin Affan yang digantikan oleh Ali bin Abi Thalib. Setelah Ali dibaiat tentu sebagai seorang khalifah, hal pertama yang dia lakukan adalah restrukturisasi dengan pejabat-pejabat di masa kekhalifahan Utsman bin Affan yang menurut Ali adalah sumber fitnah dan munculnya pemberontakan-pemberontakan. Dan salah satu gubernur tersebut adalah Muawiyah yang menjabat sebagai gubernur Syam. Namun upaya yang dilakukan oleh Khalifah Ali menemukan kebentuan karena penolakan oleh khalifah dan warga Syam. Bahkan secara terbuka dalam riwayat At-Tabari yang dikutip oleh Abdus Syafi Muawiyah secara terbuka menolak pembaiat Ali menjadi khalifah dengan alasan bahwa ia menuntut balas atas kematian pamannya, yaitu Utsman bin Affan. Sehingga konflik Ali dan Muawiyah cukup berkepanjangan. Masing-masing pihak saling bersikeras terhadap pendapat masing-masing. Situasi dan kondisi yang memperburuk ini mengakibatkan Ali memutuskan untuk berangkat ke Syam dan meminta kepatuhan kepada Muawiyah untuk kembali kepada jamaah Muslim. Karena konflik yang berkepanjangan ini menimbulkan dua perang yang sangat besar, yaitu Perang Jamal dan Perang Siffin. Perang Jamal sendiri adalah perang yang melibatkan tentara Ali di satu pihak serta Bani Umayyah, dan juga di pihak lain yaitu Aisyah, istri Nabi Muhammad SAW, dan beberapa sahabat senior yaitu Tolhah dan Zubair. Serta Perang Siffin, yaitu perang antara pasukan Muawiyah dan pasukan Ali yang berakhir dengan peristiwa Tahkim. Pertempuran Siffin yang cukup berlarut mengakibatkan Amr bin As meletakkan salinan Al-Quran di ujung tombak sebagai tanda perundingan dan kembali ke hukum Al-Quran. Perundingan pun terjadi dan dicatat oleh para sejarawan sebagai peristiwa Tahkim yang melibatkan Amr bin As sebagai perwakilan Muawiyah dan Abu Musa al-Asy'ari sebagai perwakilan Ali. Banyak terjadi perbedaan pendapat berkaitan hasil dari tahkim.
Namun, dari beberapa sejarawan menyimpulkan bahwa Ali dan Muawiyah diturunkan dari kekuasaannya sebagai khalifah. Namun, khusus untuk Muawiyah, ia tidaklah memiliki jabatan, maka posisinya hanya diturunkan sebagai khalifah fiktif. Lalu bagaimana penyelesaian dari konflik ini yang membuat perubahan politik dari demokratis ke monarki? Dikarenakan Ali bin Abi Thalib lebih memilih untuk berdamai dengan Muawiyah, hal itu menimbulkan pembelotan sehingga muncul kaum Khawarij, yaitu kaum yang keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib. Karena kekecewaannya, kelompok ini dengan slogan La Hukma Illallah merencanakan pembunuhan Ali bin Abi Thalib, Muawiyah, dan Amr bin As. Namun, hanya Ali bin Abi Thalib yang berhasil dibunuh. Ketika Ali dibunuh, otomatis tampuk kekuasaan khalifah menjadi kosong. Para pendukung Ali mengangkat Hasan bin Ali, putra Ali, sebagai penggantinya. Hasan bin Ali melihat situasi setelah tahkim lebih cenderung menguntungkan pihak Muawiyah dan pertimbangan lain, maka Hasan memilih untuk menyerahkan kekuasaan pada Muawiyah agar bersatunya kembali umat Islam dalam satu kepemimpinan. Walaupun dalam perundingannya, Hasan mensyaratkan beberapa hal seperti agar Muawiyah tidak menaruh dendam kepada warga Irak yang notabene-nya adalah pendukung Ali, serta jabatan khalifah setelah Muawiyah agar dikembalikan kepada sistem musyawarah di antara umat Islam yang dalam hal ini disepakati. Namun, di era setelah ini menimbulkan banyak pertentangan ketika Muawiyah menunjuk anaknya. Muawiyah pun menyambut seruan Hasan dengan datang ke Kufah. Kedatangan Muawiyah disambut dua cucu Nabi, Hasan dan Husain. Mereka berdua membaiat Muawiyah sebagai khalifah serta menjadi tahun persatuan atau Amul Jam'ah sebagai penanda berdirinya dinasti Umayyah yang dicatat berkuasa selama 92 tahun ke depannya. Nah, seperti itulah sejarah singkat bagaimana berdirinya dinasti Umayyah yang dihiasi konflik-konflik di dalamnya. Banyak pelajaran penting yang bisa diambil dari sejarah berdirinya dinasti ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.